Halo guys, kumaha daramang? Mince doain semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mince akan merangkum film berjudul The Hunt 2020. Film bergenre action trailer ini mengisahkan tentang perburuan manusia yang dilakukan oleh kaum elit, yang mana hal itu dilakukan hanya karena iseng doang. Oh Kraila, sebelum lanjut ke videonya, Mince ingatkan jika kalian suka sama channel ini, langsung aja disubrek ya guys, biar kalian makin sukses dan banyak rezekinya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita misterius yang sedang bergibah di grup WA. Dalam gibahan itu, bisa dilihat bahwa mereka sedang merencanakan untuk melakukan perburuan. Dan film The Hunt pun baru dimulai. Setelah itu, scene berpindah ke sebuah pesawat. Terlihat seorang pramugari yang sedang melayani penumpang pria. Tapi tiba-tiba, pramugari itu sangat terkejut melihat pria gempal tiba-tiba muncul dari belakang. Seorang aki-aki yang mengaku sebagai dokter berusaha menenangkan si gempal. Tapi tiba-tiba, dan gobloynya, si aki malah mencogok leher si gempal. Teriakan kesakitan si gempal membuat seorang wanita terbangun. Sambil membawa sepatu hak lancipnya, wanita itu dengan sadis mencogok mata si gempal. Si gempal yang tak berdaya langsung diseret ke belakang pesawat. Dan ternyata di sana juga terdapat seorang wanita berjaket biru yang tak sadarkan diri. Singkat waktu, wanita itu terbangun di sebuah hutan. Mulutnya terbelenggu rantai layaknya hewan. Di tengah kebingungannya, dari kejauhan ia melihat seorang wanita berbaju oranye. Wanita bernama Kristal itu rupanya senasib seperti dirinya. Si wanita yang kebingungan berjalan menuju lapangan. Dan di sana ternyata ia tidak hanya berdua dengan Kristal, tapi ada 14 orang lainnya yang senasib sepertinya. Mereka semua saling menatap kebingungan. Di tengah lapangan terlihat sebuah kotak besar dengan satu linggis. Salah satu dari mereka berusaha membuka kotak itu. Dan ternyata di dalamnya muncul sebuah babi lucu. Tidak hanya itu, dalam peti itu juga terdapat sebuah rak yang berisi senjata-senjata FF. Mereka semua bergegas mengambil senjata itu satu persatu. Saat wanita jaket biru hendak mendekat, tiba-tiba ia melihat sebuah kunci. Yang mana kunci tersebut ternyata bisa digunakan untuk membuka rantai yang membelenggu sungut mereka. Hey guys, I got keys. Here. Tak lama berselang, mereka mendengar suara tembakan dari kejauhan. Orang misterius menembaki mereka semua. Mereka yang panik berusaha berlindung. Tapi tiba-tiba, That almost hit me. naas sekali, si wanita terjedor hingga bucia. Satu persatu dari mereka rungkat secara mengenaskan. Setelah itu, terlihat 4 orang yang berusaha kabur. Saat giliran si bewok yang hendak manjat pagar, sueknya ia malah terkena panah asmara. Alhasil, si bewok pun akhirnya rungkat seketika. Kini tersisa 3 orang yang berlari menuju sebuah warung. Mereka merasa bahwa warung tersebut cukup aman untuk bersembunyi. Warung yang dijaga oleh aki-aki dan nenek-nenek ini awalnya seperti warung biasa pada umumnya. Tapi ternyata What's wrong with her? Ow. What happened to her? salah satu dari mereka keracunan setelah makan permen. Dan tiba-tiba, si Aki dan si Nini malah melempar gas beracun ke arah mereka. Dan diketahui, si Aki dan si Nini adalah bagian dari para penjahat yang tengah memburu mereka. Hey, we're here. We got 3 of them. Tak lama, pasutri kopet itu mendapat panggilan dari walkie-talkie. Mereka diberitahu bahwa akan ada seorang wanita yang disebut dengan Snowball. Dan ternyata wanita Snowball adalah si Kristal. Dengan wajah cueknya, si Kristal celingak-celinguk. Seolah tak terjadi apa-apa, Kristal membeli sekotak rokok dan korek.
Ia juga bertanya di manakah ia berada sekarang. Pasutri itu menjawab bahwa ia sedang berada di Arkansas. Mendengar jawaban itu, Crystal langsung menghajar pasutri kopet itu. Is there anything else that... Hal itu dikarenakan Crystal tahu bahwa mereka berbohong. Pasalnya, harga rokok di Arkansas hanya $6. Sedangkan kembalian yang si Nini beri tidak sesuai dengan harga rokok di Arkansas. Singkat cerita, Crystal keluar dari warung itu. Ia melihat sebuah mobil doyok yang terparkir. Tapi dengan insting yang kuat, Crystal tidak langsung percaya dengan mobil itu. Dan saat diperiksa, ternyata benar saja, mobil itu telah dipasang bom. Yang apabila ada orang yang membuka pintu mobil, bom itu langsung meledak bersama yang membukanya. Tak lama berselang, datang pria bewok yang mencoba mendekat ke mobil itu. Crystal yang melihat dan merasa si bewok adalah korban seperti dirinya, langsung menghentikannya. Si bewok pun langsung berterima kasih pada Crystal. Mereka berdua menyusuri rel kereta api untuk mencari jalan keluar. Dan tak lama, muncul kereta pembawa barang. Mereka berlari berusaha mengejar kereta itu. Dan untungnya, mereka berhasil masuk ke salah satu gerbong kereta. Kini kereta itu berhenti di sebuah pangkalan militer yang entahlah di mana itu. Mereka yang dianggap penyusup langsung dibawa ke markas pimpinan militer. Tapi setibanya di sana, Crystal malah dipisahkan dengan si bewok. Crystal diinterogasi mengenai asal-usulnya. Kemudian, Crystal berkata bahwa tadinya ia sedang makan di Mississippi. Tapi tiba-tiba, dirinya dibuat pingsan selama 18 jam. Dan ketika ia terbangun, tiba-tiba Crystal sudah berada di sebuah hutan yang gak jelas tadi. Crystal meminta mereka memanggil kedutaan Amerika agar bisa segera menjemputnya. Pimpinan militer kemudian bertanya, apakah ia sedang diburu? Dan Crystal pun menjawab iya. Tapi Crystal terheran-heran mengapa si pimpinan bisa mengetahui hal tersebut. Dan ternyata seorang pria bernama Don yang merupakan korban sudah lebih dulu berada di camp itu. Dan sudah menceritakan semua yang ia alami pada si pimpinan. Lid off this shit. We gonna be on Hannity, you and me. Saat Crystal dan Don sedang mengobrol, dari kejauhan datang mobil dari kedutaan besar Amerika. Don yang melihat hal itu menjadi sangat senang. Singkat cerita, saat di perjalanan, mereka saling mengobrol. Si pria berjanji akan membawa mereka keluar dari sana. Ia berkata bahwa semua ini adalah ulah dari para orang kaya di Amerika. Don yang penasaran bertanya mengapa harus mereka yang dipilih. Lalu si pria menjawab bahwa kemungkinan itu adalah dendam pribadi, yang mana mereka melakukan kesalahan tanpa mereka sadari. Crystal yang sedari tadi mendengar ocehan si pria mulai merasa curiga. Dan tiba-tiba, Something is... setelah itu Crystal mengambil senjata yang berada di mobil. Dan saat ia membuka bagasi, ternyata si bewok berada di sana dengan kondisi yang sudah jadi bangke. Di dalam bagasi, mereka juga menemukan segepok duit dan sebuah peta. Dari peta itulah mereka tahu harus menuju kemana selanjutnya. Kemudian, scene berpindah pada sekelompok orang yang tadi kita lihat di pesawat. Orang-orang tersebut memiliki senjata yang sangat lengkap. Dan tiba-tiba, Richard! Shh! Don't shush me. Hey, bitch. Crystal yang sudah tiba di sana langsung menembaki mereka semua. Yang rupanya mereka adalah komplotan orang yang sedang memburu Crystal dan yang lainnya. Crystal yang sangat badass mampu menghadapi mereka semua. Tak lama berselang, Don pun datang. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba radio yang berada di sana berbunyi. Dawn? Did you get her? Wanita di radio memanggil nama Don. Hal itu tentu saja membuat Crystal langsung curiga. Dawn, what's going on? Answer her. Just drop the gun.
Dan Kristal yang gak mau ambil resiko langsung menjedor si Don. Setelah itu tersisa satu tentara Amerika yang tengah sekarat. Kristal bertanya siapa dalang di balik semua ini. Dan tanpa banyak omong, si tentara langsung memberitahu alamat orang di balik semua ini. Singkat cerita, Kristal akhirnya tiba di sebuah villa mewah. Melalui CCTV, Kristal diperintahkan untuk meletakkan senjatanya di dalam kotak surat. Dan Kristal pun menuruti hal itu. Saat Kristal memasuki villa itu, ia berhadapan dengan seorang wanita yang diketahui bernama Athena. Di sana, mereka saling bertanya satu sama lain. Dan ternyata, wanita tersebut adalah wanita misterius yang berada di awal scene tadi. You know, it, Mereka saling adu jotos menguji kemampuan masing-masing. Akibat perkelahian itu, Kristal tertusuk pisau blender di perutnya. Dan saat ia sudah tak berdaya, Kristal menusukkan pisau blender yang masih tertancap di perutnya ke perut Athena. Dan mereka berdua pun sekarat bersamaan. Di ambang kematiannya, Athena bertanya apakah Kristal orang yang tepat dengan nama pengguna Justice for Real? Dan Kristal pun menjawab bukan. Athena yang mendengar hal itu sangat syok. Dan ia pun langsung rungkad seketika. Kristal yang ternyata nggak jadi mokat langsung mengobati lukanya. Dan setelahnya, ia berdandan layaknya orang kaya. Dengan santuy, ia menuju pesawat pribadi Athena yang akan membawanya pulang. Dan film pun berakhir. Oke guys, penasaran kan apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi begini, pergibahan grup WA yang kita lihat di awal scene tadi tentang perburuan manusia sebetulnya itu hanyalah candaan para Crazy Rich. Namun, karena chat itu sudah tersebar di media, banyak netizen yang berspekulasi bahwa perburuan manusia yang dilakukan para orang kaya adalah nyata. Salah satu netizen yang gencar menyebar info tentang hal itu adalah si Justice for Real. Karena udah kadung jengkel dipitnah netizen, para Crazy Rich mewujudkan hayalan netizen yang telah menyebar teori perburuan manusia. Mereka mulai mengumpulkan informasi mengenai netizen-netizen yang selalu membicarakan mereka. Dan akhirnya terwujudlah perburuan manusia, yang mana para netizen penyebar hoaxlah yang dijadikan korban. Namun sialnya, Kristal yang sangat badas tidak mudah dirungkatkan begitu saja. Karena ternyata Kristal adalah mantan tentara Rusia.